Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delia Saleh, kelas 2C. Di sini saya akan mempresentasikan materi 3 yang berjudul Paradigma Qur'ani dalam menghadapi perkembangan ipteks. Adapun latar belakang perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni atau ipteks semakin pesat seiring dengan kemajuan zaman. Islam sebagai agama yang sempurna tidak menolak perkembangan ipteks, tetapi memberikan arahan agar kemajuan tersebut tetap dalam koridor yang sesuai dengan nilai-nilai Qur'ani. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana paradigma Qur'ani dalam menghadapi perkembangan ipteks. Selanjutnya, adapun rumusan masalah. Yang pertama, apa itu paradigma Qur'ani dalam konteks perkembangan ipteks? Yang kedua, bagaimana Al-Qur'an memberikan panduan dalam menghadapi perkembangan ipteks? Yang ketiga, apa implikasi paradigma Qur'ani terhadap perkembangan ipteks di era modern? Selanjutnya, tujuan. Yang pertama, menjelaskan konsep paradigma Qur'ani dalam perkembangan ipteks. Yang kedua, mengidentifikasi ayat Al-Qur'an yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang terakhir, menganalisis dampak penerapan paradigma Qur'ani dalam perkembangan ipteks. Adapun manfaat dari materi ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, menambah wawasan tentang bagaimana Islam melalui Al-Quran memberikan panduan dalam menghadapi perkembangan ipteks. Yang terakhir, membantu memahami bahwa ipteks tidak bertentangan dengan Islam selama dikembangkan dan dimanfaatkan sesuai dengan nilai-nilai Qur'ani, menjadi referensi bagi mahasiswa, akademis, dan masyarakat umum dalam mengkaji integrasi antara ilmu pengetahuan dan agama. Selanjutnya, kita lanjut ke materi. Bagian A, konsep paradigma Qur'ani. Paradigma Qur'ani adalah cara pandang yang berlandaskan pada nilai-nilai Al-Quran dalam memahami dan menyikapi berbagai aspek kehidupan, termasuk perkembangan ipteks. Islam tidak menolak ipteks, melainkan mendorong manusia untuk terus berpikir, meneliti, dan mengembangkan ilmu sebagai firman Allah dalam Quran surah Al-Mujadilah surah 58 ayat 11. Akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi beberapa derajat. Selanjutnya, bagian B, perkembangan ipteks dalam Islam. Sejarah mencatat bahwa para ilmuwan muslim seperti Al-Khwarizmi atau matematika, Ibnu Sina atau kedokteran, dan Al-Farabi atau filsafat telah memberikan kontribusi besar dalam perkembangan ipteks. Ini menunjukkan bahwa Islam tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan, tetapi justru mendorong perkembangan ilmu yang bermanfaat. Bagian C, Al-Quran dan panduan dalam perkembangan ipteks. Beberapa ayat Al-Quran mendorong eksplorasi ilmu pengetahuan dan teknologi. Antara lain, yang pertama surah Al-Alaq surah 96 ayat 5, menganjurkan manusia untuk membaca dan mencari ilmu. Yang kedua, Quran surah Yunus surah 10 ayat 101, mengajak manusia untuk mengamati alam dan mempelajarinya. Yang ketiga, Quran surah Ar-Rum surah ke-30 ayat 41, mengingatkan manusia agar tidak merusak alam dengan teknologi yang disalahgunakan. Selanjutnya, bagian D, implikasi paradigma Qur'ani dalam ipteks. Penerapan paradigma Qur'ani dalam ipteks memiliki beberapa implikasi. Di antaranya, yang pertama, ipteks harus diarahkan untuk kemaslahatan umat manusia dan bukan untuk merusak lingkungan atau kehidupan sosial. Yang kedua, moralitas dan etika harus menjadi dasar dalam perkembangan teknologi sehingga tidak terjadi penyalahgunaan ipteks. Yang ketiga, penguatan spiritualitas dalam pengembangan ilmu agar ilmu yang dikembangkan tidak hanya bersifat materialistis tetapi juga memiliki nilai transendental. Adapun kesimpulan dari materi ini, paradigma Qur'ani dalam menghadapi perkembangan ipteks menekankan bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi harus dikembangkan dengan dasar nilai-nilai Islam. Al-Quran tidak hanya mendorong manusia untuk mencari ilmu, tetapi juga memberikan pedoman etis agar ilmu tersebut digunakan untuk kebaikan umat manusia. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata,
Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.